Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi arja'u syafa'atahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin tusibuhu musibah fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Thumma yaqul Allahumma ajurni min musibati wa akhlif li khairan min illa ajrahu Allah min musibati wa akhlafa Allah khairan minha. Waqala aidan fi haditsin ukhra an Abdurrahman ibn Auf, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum bihi bil ardi fala taqdimu alaihi wa idza waqa'a bil ardi wa antum minha fala takhruju firaran min. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita semua diberkahi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sampai di bulan yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini, yaitu bulan Ramadan. Walaupun bulan Ramadan tidak termasuk ke dalam 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, tetapi Ramadan mempunyai keberkahan yang tersendiri, keberkahan yang lebih dari bulan-bulan yang lain. Di antaranya pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk pertama berpuasa sebulan full. Kedua, kita diberkahi di bulan Ramadan oleh adanya Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Ketiga, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan yang terakhir dan yang paling utama dan yang pastinya kita semua tunggu-tunggu adalah Idul Fitri. Idul Fitri atau dalam bahasa kita sering disebut Lebaran. Ya, Lebaran. Pada perayaan Idul Fitri ini, tradisi di kita orang Indonesia khususnya, kita selalu mengatakan sebuah tradisi budaya yang disebut dengan mudik lebaran. Ya, mudik lebaran adalah suatu agenda yang seakan menjadi agenda yang harus dilakukan oleh para perantau. Ya, agenda untuk mudik pulang kampung ke kampung halaman untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan sanak famili di sana. Ya, pada perayaan mudik ini orang-orang senantiasa berbahagia karena dia merasa melepaskan kerinduan yang teramat sangat dari keluarganya. Tetapi seperti yang mana kita ketahui sekarang ini, bahwa dewasa ini kita dihadapi dengan suatu problema, dengan suatu cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berupa adanya suatu wabah yang menjangkit dunia ini. Wabah pandemi virus corona COVID-19. Atau bahwa virus ini, wabah ini merajalela dan merusak segalanya, dari mulai pertama perekonomian, kedua pariwisata dan lain sebagainya. Dan sektor misalkan kita sekarang ingin melaksanakan mudik menjadi terhambat oleh adanya pandemi ini. Tetapi ingat bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah Al-Qur'an mengatakan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan suatu cobaan kepada suatu orang, suatu kaum, kecuali dia mampu untuk melewatinya. Jadi jika Allah mencoba kita sekarang dengan ujian pandemi, berarti Allah percaya kepada kita bahwa kita mampu untuk melaluinya. Jadi bersabarlah kawan. Dan masalah seterusnya yaitu bagaimana sih kalau misalkan kita melaksanakan mudik di masa pandemi ini? Ya, untuk pertama
kita kesampingkan dulu apakah adanya suatu propaganda, apakah adanya suatu konspirasi dalam adanya wabah ini. Kita kesampingkan dulu. Yang penting kita coba untuk melihat dari kacamata hukum, dari kacamata syariah, bagaimana hukumnya apabila kita melaksanakan mudik di masa pandemi ini. Saya akan mencoba mengutip suatu kisah yang terjadi pada masa Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Pada suatu waktu beliau mengadakan sebuah perjalanan ke daerah Syam. Beliau membawa rombongannya dari kaum Ansor, Muhajirin, dan para tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Dan pada saat beliau sudah sampai di sebuah tempat yang bernama Rak, salah satu tempat yang dekat dengan Syam. Pada saat beliau sudah sampai di sana, beliau disambut oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah menyambut Umar bin Khattab, dan beliau mengabarkan bahwa di Syam tersebut sedang terjangkit sebuah wabah. Mendengar hal tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab mengurungkan dulu niatnya. Dia berniat untuk bermusyawarah dulu dengan sahabat yang lain. Lalu dia mengumpulkan sahabatnya dari Ansor, Muhajirin, dan juga dari para tokoh kaum Quraisy. Dia bermusyawarah dengan yang lainnya, bagaimana kelangsungan perjalanan ini. Pada saat musyawarah berlangsung dan sampailah kepada kesepakatan, lalu Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan kepada rombongannya bahwa untuk hari ini kita akan beristirahat di sini dan besok kita akan pulang kembali. Mendengar hal tersebut, sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah merasa sedikit tidak setuju. Dan beliau berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Umar, apakah kita akan lari dari takdir Allah?" Mendengar protes dari Abu Ubaidah bin Jarrah tersebut, Umar sedikit ada rasa jengkel dalam hatinya. Tetapi dia berusaha untuk menjelaskan maksud dari tujuannya tersebut. Lalu Sayyidina Umar menanggapi pertanyaan dari Abu Ubaidah bin Jarrah tersebut. Beliau berkata, "Ya, sungguhnya kita akan lari dari takdir Allah, tetapi kepada takdir Allah yang lain. Ya Abu Ubaidah, apabila kamu mempunyai satu unta dan kamu akan mengembalakannya ke sebuah lembah, yang mana lembah tersebut memiliki dua sisi. Sisi yang pertama tandus dan sisi yang kedua subur. Maka apabila kamu mengembalakan unta itu ke sisi yang tandus, maka kamu mengembalakan unta tersebut sesuai takdir Allah. Dan apabila kamu mengembalakan unta tersebut ke sisi yang subur, maka kamu juga mengembalakannya sesuai takdir Allah." Setelah mendengar jawaban dari Umar tersebut, Abu Ubaidah terdiam. Lalu datanglah sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata bahwa aku sangat hafal mengenai permasalahan ini. Lalu beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW, idza sami'tum bihi bil ardi fala taqdimu alaihi." Apabila kamu mendengar di suatu tempat ada suatu wabah yang menjangkitnya, maka janganlah sekali-kali kamu mendekati tempat tersebut. Dan wa idza sami'tum bihi bil ardi fala taqdimu alaihi wa idza waqa'a bil ardi wa antum minha fala takhruju min. Dan apabila kamu sedang berada di tempat yang mana tempat tersebut terjangkit sebuah wabah, maka janganlah kamu sekali-kali lari dari tempat tersebut. Melihat dari kisah tersebut, kita bisa mengambil hikmah bahwa jika kita analogikan dengan keadaan sekarang, alangkah baiknya ketika kita sedang di masa pandemi ini, janganlah kita melaksanakan bepergian dahulu. Janganlah kita melaksanakan bepergian dahulu, karena itu adalah kaidah dari Nabi. Karena ditakutkan apabila kita bepergian, maka kita akan membawa wabah tersebut dan menulari orang lain. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan ad-darar yuzal, bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan. Dan dewasa ini banyak orang yang protes, kenapa mudik dilarang? Kan kita mudik niat untuk silaturahmi, kita ini ingin melepaskan rindu dengan keluarga, kita ingin bersilaturahmi dengan para tetangga, kenapa kita dilarang melaksanakan kebaikan? Nah, ini problema.
Coba kita jawab dengan kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa daf'al mafasid khairum min jambil masalih. Sungguhnya kita mencegah kemadaratan itu lebih baik daripada kita melaksanakan suatu kebaikan. Jadi jangan anggap suatu kebaikan yang kita perbuat itu adalah jalan keluar yang paling baik. Ingat bahwa sesuatu yang baik belum tentu benar, dan sesuatu yang salah belum tentu buruk. Nah, terus bagaimana kita menghadapi pandemi ini? Kaidah dalam Al-Quran mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguhnya aku akan mencoba hambaku dengan pertama nalju dengan kelaparan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ dengan ketakutan, walju kelaparan, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ kekurangan harta, وَالثَّمَرَاتِ dan kekurangan makanan atau buah-buahan. Dan bagaimana cara kita mengantisipasi masalah tersebut? Wabashshiris shabirin, maka berbahagialah orang yang bersabar. Dan timbul pertanyaan, ma huwas shabirin, siapa orang-orang yang sabar tersebut? Ditafsirkan oleh ayat selanjutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah ketika dia ditimpa musibah maka dia akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguhnya dialah yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah, dan dialah orang-orang yang senantiasa akan berbahagia. Mungkin untuk pemaparan mengenai mudik di masa pandemi lewat kacamata syariah ini cukup sekian. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dari tutur kata saya pribadi. Unzur maqala wa la tanzur maqala khudh ma safa da' ma kadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.